jadi akhirnya antibodinya makin lemah jadinya. Ya, jadi antibodinya terlalu memaksakan, terus akhirnya lemah dan akhirnya kemungkinan COVID ini malah memang terjadi. Ya, ini juga cara kerja dari sakit-sakit tubuh ya di yang lainnya. Ya, jadi kuncinya di mana kalau begitu? Di hipokampus ya. Jadi segala pikiran dan emosi-emosi yang membuat tubuh kita stres itu dilepaskan. Ya, sesimpel itu ya. Lepaskan. Nah, cara lepaskan gimana nanti saya ajarin. Oke, bisa dipahami teman-teman ya prinsipnya. Ya, jadi meditasi alfa untuk khususnya buat self healing ini eh fokusnya buat minimal meningkatkan vibrasi kita dan melepaskan emosi-emosi sehingga tubuh kita, aliran darah kita, hormon kita lebih seimbang lagi, ya. Syukur-syukur secara vibrasi juga bisa memvibrasikan dan memancarkan kepada semesta dan menarik hal-hal yang membuat kita tenang, ya. Oke, kita mulai dari sini, teman-teman, ya. Oke, nanti sesi pertama akan saya pandu, ya. Jadi 5 hal ini dilepaskan, ya. 5 hal ini dilepaskan. Jadi keinginan Anda ingin dihargai, keinginan ingin diakui, keinginan ingin mengatur, ingin memiliki, ingin seperti orang lain itu dilepaskan, ya. Coba teman-teman dicek ya, di review dalam kehidupannya. Ketika Anda kecewa, ketika Anda stres, ketika Anda marah, kesal, dan lain sebagainya, nggak enak badannya, apakah karena 5 ini atau salah satu di 5 ini? Benar nggak? Betul. Betul ya? Oke. Ya. Jadi di salah satu ini atau 2 atau 3 atau malah 5-5-nya Anda punya ini? Ya. Satu sih, satu. Ada yang 1, oke. Ada yang 2? Dua. Dua. 2, oke. 2 ya. Coba 2 tuh yang mana ya? Ingin dihargai dan ingin mengatur. Oke, ingin mengatur. Oke, ingin mengatur itu seperti apa sih? Ingin mengatur itu mengatur pola orang lain. Misalnya seperti kayak kita gitu kan. Masa sih gitu aja kamu nggak bisa sih gitu kan? Masa dia gitu aja nggak bisa sih gitu ya? Itu bandingannya menurut kita ya. Terus misalnya mengatur ma- mereka tuh kan harusnya begini, kan harusnya begitu dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu juga dilepaskan. Nah, beda kalau mengaturnya secara manajemen ya, itu kan beda lagi ya. Ini mengatur mengatur apa ya? Karakter, pribadian dan hidup orang lain lah, ya. Ingin memiliki itu maknanya adalah karena kita sudah bisa memahami bahwa hidup ini kan semuanya titipan. Ya. Betul? Ya, titipan. Gini, jadi ketika misalnya saya mute dulu. Ketika kehilangan sesuatu, ya, kita merasa sedih, bisa kecewa dan lain sebagainya. Siapapun atau apapun. Kenapa? Karena merasa memiliki. Nah, itu ya. Karena itu punya saya. Jadi sayahnya ini adalah rasa memiliki itu. Misalnya apa? Misalnya ketika
Saya mungkin langsung ke ekstrim langsung ya. Saya langsung ke ekstrim deh. Orang tua kita dihina marah nggak? Marah. Marah ya. Ya, kenapa? Kenapa marah? Karena itu orang tua saya. Saya langsung contoh ekstrim biar biar cepet. Ya, orang tua saya dihina. Oke, sekarang sayanya dibuang. Jadi itu orang tua ya, orang tua. Terus ada yang menghina misalnya. Nah, kalau kita bisa memahami lebih luas ya, memahami lebih luas banget gitu ya secara kehidupan, orang tua dihina dan kita tahu bahwa orang tua kita adalah misalnya yang sangat baik gitu ya, yang apalagi yang luar biasa gitu ya. Apakah hinaan dia bisa melukainya atau melukai kemuliaannya? Enggak ya. Nah, itu salah satu cara berpikir dengan kesadaran, teman-teman. Ya. Tapi kalau kita berpikir secara ego, ada saya di situ, emosi akan teraduk-aduk. Ya, jadi ini kita di dunia ini lagi dimain-mainin sama emosi gitu. Ya. Bukan kita yang mainin emosi, tapi kita yang dimainin sama emosi. Ya. Nah, wadahnya emosi itu salah satunya adalah ego. Ya, jadi apakah ego itu perlu dihilangkan? Nggak perlu dihilangkan, tapi perlu dikendalikan. Bukan dihilangkan ya, ego itu. Kita kalau hidup tanpa ego gimana? Ya, jadi ego itu tidak dihilangkan, apalagi dihancurkan. Ego itu dikendalikan. Tapi kebanyakan kita dikendalikan oleh ego. Nah, itu ya yang perlu disadari. Ya, jadi bisa dipahami ya teman-teman, gara-gara saya ini itu pikiran dan emosi itu menjadi terombang-ambing gitu ya. Ya, saya langsung contoh ekstrimnya tadi. Orang tua kita dihina, sebenarnya baik-baik aja apa enggak sih gitu ya. Gimana kalau difitnah misalnya secara kesadaran ya, secara sosial, ya kalau memang mau ke apa diselesaikan dengan kekeluargaan silahkan, menghukum mau ke jalur hukum silahkan, tapi dengan ketenangan ya, dengan ketenangan gitu, bukan yang wah langsung naik darah gitu kan, hormon semuanya bekerja memanas gitu ya. Nah itu yang membuat akhirnya kita sakit. Tapi apakah itu perlu didiamkan? Dia terserah masing-masing. Nggak ada yang salah. Kalaupun mau mau Anda bukan klarifikasi, maksudnya apa? Mau urus ya, mau 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 diurus ke jalur hukum atau apapun misalnya, Anda tetap dalam ketenangan gitu. Kuncinya kan tenang, ya. Nah, tapi kalau mulai kita langsung wah berdebar-debar ya jantung kita marah dan segala segala macamnya. Nah, itu yang membuat kita vibrasi kita menjadi kacau. Sehingga serasa kehidupan kita jadi kacau juga. Oke. Seperti orang lain itu eh, karena kita tidak tidak eh, menghargai diri kita, bahwa diri kita itu ada keunikan, ada sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Jadi ketika ingin seperti orang lain, kita nggak fokus kepada diri kita bahwa diri kita tuh sebenarnya hebat. Kenapa ingin seperti orang lain? Wah, kita juga hebat kok. Ya.
Jadi lepaskan ini supaya fokus ke dalam diri kita, fokus melihat potensi kita. Sehingga keinginan ingin seperti orang lain itu dilepaskan. Ya. Jadi kita akhirnya punya ciri khas sendiri. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan karena kita mau mulai meditasinya. Sudah dipahami? Atau ada pertanyaan dulu, silakan. Yuk kita ini apa? Kita dialog dulu. Hal-hal yang tadi ada yang pernah dialami nggak, teman-teman? Ada yang tengehkan nggak apa yang saya jelaskan tadi? Banyak. Banyak. Sebanyak apa? Ya, banyak misalnya contohnya. Karena tidak menyadari ya bahwa itu apa tuh terjadi pada kita, misalnya marah sama seseorang dekat dengan kita, itu bertahun-tahun marah kemarahan itu, tapi dia timbul tenggelam kan. Iya. Nah itu kemudian nanti menyadari ya setelah terapi. Belasan tahun. Belasan tahun. Oke, sip. Makasih Bu Dewi. Kak mau nanya dong. Iya, silakan Tejen. Tadi kan kalau nggak salah di awal itu adalah meditasi itu adalah untuk menenangkan vibrasi, untuk menciptakan vibrasi ketenangan. Kemudian nanti akan mentransfer ke universe lah istilahnya, ke lingkungan kita gitu ya Kang. Betul nggak? Bener nggak? Apa salah saya? Ya, nah, seberapa persen? Ya, jadi kan tindakan pertama adalah kita kayak menghealing kita, membuat vibrasi kita menjadi lebih tenang. Nah, seberapa besar, seberapa persen yang harus kita lakukan, memvibrasi dulu atau melakukan tindakan dulu gitu loh Kak? Oh, vibrasi dulu. Itu seberapa persen untuk melakukan vibrasi, dan seberapa besar untuk tindakan gitu loh kan? 100%. 100% vibrasi dulu. Karena kalau sudah vibrasi sudah tenang, maka jadi beingnya dulu nih. Beingnya dulu ditenangin. Ya, diri kita tenangin, be-nya dulu nih. Ya. Nanti setelah itu do-nya itu akhirnya jadi tenang. Dalam melakukan sesuatu, dalam berikhtiar, dalam apa dan segala macam lah gitu ya, dalam bermain di kehidupan itu akan jadi lebih tenang. Ya, jadi analoginya gini, misalnya pernah kan teman-teman mau mencari solusi sesuatu gitu ya, atau ada sebuah permasalahan, ketika kita akhirnya nggak tenang, dia emosi dan segala macam, ketika kita mau melakukan sesuatu tuh kayak buntu gitu, ya, atau sesuatu yang kita melakukan sesuatu jadi ribet gitu ya, jadi tidak teratur dan tidak efektif. Kenapa? Karena tidak pada vibrasi yang tenang. Ya, tenang itu bukan lambat ya, hati-hati ya. Tenang itu bukan lambat loh. Tenang itu bukan yang alon-alon gitu, bukan. Anda bisa cepat dengan tenang gitu. Ya. Karena ini pernah saya mengajarkan ke beberapa milenial. Kan gimana kalau misalnya seseorang kalau dibela diri nih gitu kan, dia pakai vibrasi alfa nih gitu ya. Nanti gerakannya jadi nggak cepet dong katanya gitu. Karena tenang jadi nggak cepet gitu. Oh enggak, tenang itu bukan lambat. Malah tenang itu bisa jadi cepat, semakin cepat malah. Kenapa? Karena dia efektif gitu kan. Dia bisa membaca gerakan dengan efektif. Sehingga dia bisa masuk, nendang kapan, ya mukul kapan itu bisa efektif gitu.
karena tenang. Bisa dipahami ya. Jadi tenang itu bukan jadi setelah meditasi alfa terus Anda jadi tenang pelan-pelan apa-apa jadi pelan-pelan enggak. Ya. Ya. Jadi Anda bisa cepat gitu ya. Ya, tapi hatinya tenang gitu. Ininya tenang apa? Pikirannya tenang. Jiwanya tenang. Bisa dipahami Tezen? Ya. Jadi ketika tenang itu kalau bisa 100% Ya, malah ya, tenang. Jadi ketika dalam melakukan sesuatu jadi tenang. Nah, gini deh, teman-teman ketika ketika melihat atau berinteraksi sama orang yang tenang, enak nggak bawaannya? iya. Enak ya? Oke. Nah, rezeki-rezeki itu datang karena frekuensi di ketenangan. Nggak Ya. kemerungsung gitu ya. Misalnya Mbak Retno sebagai life coach misalnya kan, akan apa ya, akan teringat sama klien-kliennya itu karena misalnya ketenangannya itu gitu kan. Coba kalau misalnya ya kan sebagai coach kita mengintimidasi, intervensi gitu kan, memaksakan dan segalanya, kitanya nggak tenang gitu kan, nah gimana mau membuat Merungsung. Yang ada misalnya kebaikan. gitu, iya gitu kan lepas gitu kan. Atau apapun teman-teman juga sama kan. Mau di bisnis, mau jadi pertemanan atau apapun itu dari situ ya, termasuk juga semesta sangat suka dengan orang-orang yang tenang ya. Jadi oke, jadi meditasi alfa balik lagi bukan untuk bagaimana supaya menjadi kaya, bagaimana supaya menjadi sehat malah gitu ya. Itu dijauhkan dulu. Biarkan itu menjadi sesuatu efek aja, dampak. Jadi kalau Anda memang dampaknya itu menjadi dikayakan, yaitu bagian diri Anda. Ya, jadi bagian peran sebagai perannya memang mungkin Anda perlu dikayakan di saat itu. Ya, terus misalnya bukan untuk sehat, ya. Jadi bukan untuk kaya, untuk sehat. Jadi sebenarnya kalau kita amati sekarang deh, apakah kita sudah kaya? Ya, berapa oksigen yang kita hirup selama ini? Berapa organ tubuh kita yang tak ternilai yang kita punyai? Ya, bagaimana keadaan saat ini? Bagaimana kita ketika kita melihat seluruh alam ini dengan isinya? Itu adalah kekayaan kita semuanya. Yang ada di depan kita, apa yang kita rasakan itu kekayaan. Bisa di kesadarannya bisa diluaskan sampai ke sana nggak? Ya, jadi kekayaan tuh hanya bukan uang dan harta. Itu sempit banget, ya. Nah, ketika Anda fokusnya bahwa kekayaan itu hanya ada di harta, Anda segini nih fokusnya. Tapi kalau Anda bisa merasakan bahwa kekayaan itu luar biasa gitu kan, dihitung-hitung deh gitu kan, dari baju Anda, dari barang-barang Anda dulu deh ya. Kalau dari harta, coba kalau dihitung-hitung gitu ya, yang sudah dipunyai itu Anda bisa beli ini, bisa beli itu kan rezeki ya selama ini yang Anda dapatkan ya. Ya, belum lagi kenyamanan, keamanan, ya. Terus Anda melihat keluar, kalau ada memang alam, melihat langit, melihat dan beserta isinya. Itu punya siapa? Punya kita loh. Ya. Kan dititipkan kepada kita gitu ya. Maksudnya ini udah kaya nih. Saya itu tuh udah kayak saya itu dalam arti saya tubuh. Ya, saya itu bukan cuma ini nih, saya tubuh, saya tempat ini, saya alam ini itu saya. Saya tuh ini nih, saya nih. Saya tuh cuma bukan ini. Saya tuh Anda itu saya.
Anda pun saya, ya. Jadi coba mulai punya kesadaran yang sangat lebih luas gitu. Ya, kesadaran yang lebih luas. Jadi energinya akhirnya jadi terus expand, terus menerus, ya, gitu. Terus kenapa bukan untuk sehat? Karena sejatinya kita sehat. Ngapain harus untuk sehat? Kalau untuk sehat berarti kita sakit kan ya. Misalnya tadi salah satu teman di sini ada yang merasa sakit. Coba deh perhatikan organ tubuh yang lain. Kalau dihitung-hitung, dipresentasikan lebih banyak sehatnya apa sakitnya? Ya, dihitung-hitung gitu. Tapi karena kita fokusnya itu ke sakit melulu, yang dibahas adalah sakit melulu gitu ya. Jadi akhirnya kita menyimpulkan diri kita sakit. Coba kalau kita hitung-hitung, ya, sehatnya lebih banyak. Kan kalau fair, diri kita akan membahas bahwa diri kita sehat kan? Ya, di otak kita, di perasaan kita sehat. Nah, prinsip energi apa yang difokuskan, energi itu akan mengalir ke sana. Sehingga kalau kita membahas terus-menerus bahwa diri kita sehat, meskipun ada sakitnya misalnya ya, tapi karena kita menyadari sehatnya lebih banyak dan fokusnya adalah terus-menerus ke sana, ya, bersyukur atas kesehatan yang diterima saat ini, yang dirasakan saat ini, apa yang terjadi? Energi akan mengarah ke sana terus-menerus dan membangun dan menciptakan terus-menerus ya kesehatan lebih luas, lebih banyak. Cuma bisa jadi karena yang sakit itu fokusnya ke sakit terus menerus yang dibahas itu fokus ke energinya hanya ke situ, maka terciptalah terus menerus dan sakit dan makin menguat gitu ya, dan makin menguat, makin kebentuk. Oke, jadi meditasi alfa itu basicnya ya. Mungkin teman-teman yang sudah belajar meditasi ini sesuatu yang berbeda ya, karena basicnya saya tidak belajar meditasi di mana-mana ya. Jadi singkat cerita, karena saya dulu ingin mengubah hidup saya ya, dan saya akhirnya memahami sebuah vibrasi ya, dan akhirnya saya jalanin gitu ya. Saya latihan untuk mempelajari si vibrasi itu sendiri ya. Jadi sehingga saya bisa menyampaikan hal ini. Jadi hanya dua ya teman-teman ya, vibrasi yang low atau yang expand, itu aja sih ya. Nah, kita mulai ya teman-teman. Jadi yang membuat kita menjadi terdistract ya tubuh kita itu karena ada emosi-emosi yang kejebak. Jadi amarah, sedih, dengki, prasangka nggak baik dan lain sebagainya. Judgment sama orang lain juga iya, gitu ya, ekspektasi dan sebagainya. Ya, jadi itu dilepaskan.